Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kali ini sesi part kelima, kita bakal finalisasi buat perhitungan pajak Desember dan perhitungan gaji Desember. Ini bakal video terakhir untuk perhitungan pajak dan gaji. Sebelumnya, sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Terakhir itu, ini saya ada gandakan sheet yang perhitungan final Januari November, sehingga saya ganti jadi perhitungan final Desember. Tapi saya bakal ulang lagi. Saya delete dulu yang di Desember. Saya bakal ulang lagi. Ini sebelumnya di November 30 November sebelumnya. Oke. Nah, yang terakhir itu seperti ini, dan kita ulang lagi. Ini kan gaji yang November, lalu kita lanjut ke mengerjakan yang di Desember. Nah, cara mengerjakannya itu, yang pertama jangan lupa yang di data November ini dipindah ke akumulasi. Ini udah ada ya, udah ada ini datanya. Lalu yang November setelah dipindah ke akumulasi, baru kita gandakan sheetnya. Cara menggandakannya gimana? Klik kanan di sheet, habis itu pilih move or copy, habis itu create copy. Ini dipilih create copy atau pilih, terserah mau taruh di mana gitu. Kalau saya taruh di sebelah perhitungan final dan Januari November. Oke. Kalau mau cara cepat ya tinggal tekan keyboardnya, kontrol, habis itu di drag ke kanan gitu, digeser, diklik geser. Oke, kita lanjut. Yang ini saya ganti namanya jadi final Desember. Nah, buat itu merefresh lagi, kenapa harus ada dua perhitungan. Yang pertama itu adalah perhitungan final Januari sampai November, yang kedua adalah perhitungan final Desember. Yang sebelumnya pas waktu perhitungan final Januari sampai November saya udah kasih tahu, berdasarkan peraturan perpajakan di tahun 2024, untuk perhitungan pajak di Januari sampai November, untuk perhitungan pajaknya itu menggunakan tarif efektif. Tarif efektif itu terbagi dari tarif ter A. Tarif ter A ini masuk ke dalam kelompok yang ini. Yang ter A itu adalah yang tanggungannya tidak kawin tanggungan 0, sama tanggungan 1, sama yang kawin tanggungan kawin 0. Sebenarnya cara mengingatnya ya gampang. Di bawah 60 juta, di bawah 60 juta itu masuknya ke ter A gitu. Nah, kalau ter B ini di bawah 70 kalau nggak salah. Nah, ter B di bawah 70. Jadi yang ter A ini nggak ada yang di atas 60 juta, dan ter B itu nggak ada yang di atas 70 juta. Jadi dia adanya di bawah 70 juta. Apa yang 70 juta ya, ini kode PTKP, nilai PTKP-nya gitu. Oke. Kita lanjut. Klasifikasi tarifnya udah, tarif ter A, ada tarif ter B, tarif ter C. Nah, tarif-tarif ini yang akan dihitung untuk perhitungan pajak Januari sampai November. Nah, untuk cara perhitungan kemarin kita udah bahas dari part 1 sampai part 4. Nah, sekarang saya nggak bakal panjang kali lebar lagi, saya langsung aja untuk perhitungan final Desember. Yang pertama, kertas kerja, periode kertas kerja yang ini kita ganti dulu menjadi 31 Desember. Lalu teman-teman pastikan lagi untuk perubahan gaji pokoknya, apakah ada perubahan atau enggak. Kalau misalnya dari perusahaan ada perubahan gaji pokok, ya ini juga harus dirubah. Untuk jam lembur kan kemarin dari bulan April udah nggak dibayarkan lagi, udah nggak ada kebijakan lemburan. Oke, untuk bonus THR udah keluar di Februari dan di April.
saldo kasbon udah nggak ada yang kasbon di akhir tahun, udah pada lunas kasbonnya. Oke, penghasilan bruto udah oke segini karena udah pakai rumus. Kita lanjut. Nah, ini kita bakal tambahkan untuk di kolom sebelum tarif pajak kita tambahkan kolom satu-satu dulu ya. Dimulai dari kolom penghasilan bruto, penghasilan PH bruto Januari sampai November. Nah, kenapa kita harus totalkan? Sebenarnya kita bakal gabungkan semua penghasilan dari Januari sampai Desember untuk menghitung nilai pajak di akhir tahun. Kenapa? Karena buat nilai akhir pajak di akhir tahun itu menggunakan perhitungan tarif progresif. Makanya sheetnya ini kita bedakan karena yang sheet final Januari sampai November ini menggunakan tarif efektif yang pengelompokan ter A, ter B, ter C, sedangkan yang final Desember ini menggunakan tarif progresif yang sudah disetahunkan dulu penghasilannya. Makanya di sini kita bakal gabungin dulu. Untuk penghasilan bruto Januari dan November kita pakai sum if. Rumus sum if ini ada 3 kriteria. Kriteria pertama itu adalah kita bakal memilih areanya di karyawan. Jadi kita bakal cari kriteria yang berada di karyawan ada berapa banyak. Misalnya yang di karyawan yang kita cari adalah yang punyanya kita berada di ini. Yang punyanya si Andi, karyawannya si Andi 0012. Dia bakal cari di akumulasi untuk yang karyawannya si Andi ini ada berapa banyak, lalu kita pilih kolom yang mau ditotalkan. Jadi rumus sum if itu adalah menotalkan nilai dari si karyawan Andi ini yang mau kita pilih gitu. Untuk rumus sum if jangan lupa itu harus sejajar. Jika kita mulai pemilihan kolom untuk area yang kita cari yaitu si karyawan itu dimulai dari C4 atau baris keempat sampai ke C68 atau baris 68, maka yang untuk nilai di penghasilan brutonya juga sama, harus dimulai dari C4. Di sini kan saya dimulai dari Y4 sampai Y68 gitu. Habis itu enter. Ini udah dapat penghasilan bruto Januari sampai November. Jangan lupa rumusnya dikasih tanda dolar. Rumusnya dikasih tanda dolar untuk range area yang dipilih. Habis itu kita copy paste ke bawah. Sudah, ini udah dapat penghasilan bruto Januari sampai November. Lalu kita totalkan penghasilan bruto setahun. Nah, ini kan Januari November. Nah, yang ini kertas kerja yang di kolom Y ini adalah penghasilan bruto di saat di Desember. Jadi kalau kita mau totalin, ya udah kita totalin penghasilan bruto Januari November ditambah dengan penghasilan bruto yang di Desember. Oke, total penghasilannya adalah 75 juta. Nah, dari penghasilan bruto ini bakal ada pengurang berdasarkan perpajakan. Itu ada pengurang penghasilan bruto, yaitu yang pertama itu adalah biaya jabatan. Setelah biaya jabatan itu adalah iuran pensiun yang dibayarkan oleh si pekerja atau iuran jaminan hari tua yang dibayarkan oleh si pekerja. Tapi pembayarannya itu harus melewati perusahaan ya. Kalau nggak melewati perusahaan nggak bisa. Itu dia harus menghitung manual sendiri. Oke, kita lanjut. Penghasilan bruto udah. Terus kita bikin pengurang. Tar dulu. Sebelum kita lanjut ke pengurang, kita tambah dulu kolomnya. Untuk kita bikin lama bulan, jumlah bulan. Kenapa jumlah bulan ini penting? Jumlah bulan sebenarnya gini, untuk penghasil di pengurang, pengurang
biaya jabatan. Biaya jabatan itu adalah 5% dari penghasilan bruto, maksimalnya adalah 6 juta dalam setahun. Nah, saya jelasin untuk biaya jabatan. Untuk biaya jabatan ini, ketika misalnya teman-teman bekerja di perusahaan itu dalam 1 tahun, dalam 1 tahun berarti full 12 bulan. Nah, selama 12 bulan ini, kalau penghasilan bruto teman-teman itu setelah dikali 0,5% itu melebihi dari 6 juta, maka biaya jabatannya adalah 6 juta. Kenapa? Biaya jabatan itu adalah 5% dari penghasilan bruto, maksimalnya adalah 6 juta gitu. Tapi ketika misalnya jumlah kerja teman-teman itu di perusahaan itu adalah di bawah 12 bulan, bisa jadi 8 bulan atau 9 bulan, ya itu dihitung proporsional ya. Kalau maksimal 6 juta dalam setahun, berarti maksimal dalam sebulannya adalah 500.000. Jadi kalau 5% dari penghasilan bruto yang dibagi rata-rata per bulan itu melebihi dari 500.000, maka yang dihitung, yang digunakan adalah 500.000 gitu. Nah, makanya di sini saya butuh jumlah bulan, maksudnya kita buat mastiin mereka udah siapa namanya, si karyawan ini udah kerja atau udah digaji oleh perusahaan udah berapa bulan dalam tahun ini gitu. Oke. Rumusnya apa yang buat jumlah bulan? Saya biasa pakai count if sama dengan count if. Count if ini menjumlahkan apa yang kita jumlahkan. Kita pilih dulu areanya, kita pilih dari akumulasi, yang kita pilih areanya adalah si nik karyawan. Jadi berapa banyak sih nik karyawan, jumlah nik karyawan yang kita pilih, yang kita cari. Oke, nih karyawannya udah kita blok, kita areanya kita pilih, lalu kita pilih di perhitungan final Desember si nih karyawannya. Nih karyawan, oke, 012 berarti enter. Nah, cuma ada 11. Ya kenapa? Karena yang kita hitung itu countnya itu adalah di akumulasi. Nah, di akumulasi itu kan yang kita copy ke akumulasi itu dari Januari sampai November. Berarti dia udah digaji dari Januari sampai November. Nah, sekarang kita lagi ngejen yang final Desember, penggajiannya di bulan Desember. Makanya jumlah bulannya ini kita tambahkan 1. Kenapa? Karena yang 1 ini adalah yang lagi kita kerjakan, yaitu di bulan Desember. Berarti jumlah bulannya itu menjadi 12. Nah, jangan lupa rumusnya untuk akumulasi, untuk count if ini, di akumulasinya kita kasih tanda dolar biar rumusnya nggak gerak, biar range hariannya nggak gerak. Oke, kita copy ke bawah. Nah, ini bakal kelihatan dulu, ini nggak ada orangnya, ada 1. Oke, kita pakai if error, jangan pakai if error deh, jika is blank, jika is blank, pakai is blank aja. Udah pakai count if, depannya kita pakai if is blank, buka kurung, ketika yang siapa namanya, ketika yang nomor nih karyawan ini blank ya, ketika nomor nih karyawan ini blank, maka tutup kurungnya dulu, maka kita kasih 0. Kan, kalau enggak ya udah dia pakai count if. Nah, copy pasti ke bawah. Oke, walaupun jika nggak ada nama karyawannya atau nik karyawannya, maka dia otomatis jadi 0. Oke, untuk bulan ini. Nah, di sini ada yang 11 nih, ada yang 11. Yang 11 ini siapa? Coba kita lihat. Kalau nggak salah ini ada Benny. Nah, ini Benny, benar ini ada Benny ini baru masuk di 1 Februari 2024. Untuk lama bekerjanya itu adalah 10 bulan 30 hari. Kenapa perhitungannya bisa gini? Karena memang kalau untuk rumus di Excel ini yang pakai perhitungan dated if ini, yang jika tanggal tanggal yang kita jadikan patokan itu adalah tanggal bergabung. Ketika tanggal bergabungnya itu berada di bulan Februari, maka dia bakal menghitung
secara hari dan kurang lebih dibagi 30 hari gitu. Sedangkan di sini Februari ini termasuk ke bulan di bawah 30, yaitu 28 hari sama 29 hari. Maka yang ini udah di skip aja nggak apa-apa. Ini cuma sekedar info. Cuma kan yang kita penting di sini adalah dia kerjanya dari 1 Februari. Dia kerja dari 1 Februari 2024. Sekarang udah Desember 2024, berarti dia udah bekerja, udah digaji selama 11 bulan dari Februari dan di Desember. Nah, untuk biaya pengurang biaya jabatan, kita merefer kepada jumlah bulan dan penghasilan bruto setahun. Rumusnya gimana? Rumusnya itu ada dua logika. Logikanya yang pertama itu pakai if ketika si jumlah bulannya ini sama dengan 12, maka langsung aja kita kali 5% kali ntar dulu. Oh, ada dua logika ya. Ada dua logika ketika ini sama dengan 12, dan satu lagi adalah ketika ini kecil dari si jumlah bulannya kecil dari 12. Nah, tapi apakah cuma segitu? Kita bakal ada pakai n lagi. Ada rumusnya seperti ini, sama dengan if. Setelah buka if, kita pakai n. N ini adalah kondisi di mana dua kriteria harus terpenuhi. Kita langsung ke rumusnya aja, nanti saya jelasin. If n kita pilih bulan ketika bulan ini sama dengan 12. Oke. Nah, kita titik koma ini maksudnya adalah pemisah kriteria pertama dengan kriteria kedua. Nah, kriteria pertama tadi udah jika di jumlah bulan ini sama dengan 12, dan jika penghasilan bruto ketika dikali 0,05, kan penghasilan kan biaya jabatan itu 5% dari penghasilan bruto. Nah, ketika dikali ini hasilnya itu tutup kurung dulu, jadi penghasilan bruto dikali tarif biaya jabatan, jika ini lebih besar dari 6 juta, maka kita bakal biaya jabatan menjadi 6 juta. Oke, ini buat logika yang pertama. Terus habis itu kita lanjut ke logika kedua. If kita masih pakai n, if n buka kurung lagi, kriteria n yang pertama itu adalah jika jumlah bulannya itu kecil dari 12. Ketika jumlah bulannya kecil dari 12, maka bukan maka dulu, karena kita pakai n, maka kriteria yang keduanya adalah penghasilan bruto. Buka kurung dulu. Penghasilan bruto saya bagi jumlah bulan sehingga dapat rata-rata per bulannya, penghasilan rata-rata per bulan. Habis itu setelah dapat penghasilan rata-rata per bulan, saya kali 0,05. Nah, ketika penghasilan rata-rata per bulan setelah dikali 5% nya ini lebih besar dari 500.000, maka jangan lupa tutup kurung. Kenapa? Yang pertama itu saya mau ingatkan, ketika misalnya kita pakai n, setelah ini kita udah buka kurung, ya kan? Setelah ini kita buka kurung. Nah, ini kriterianya udah masuk yang pertama, terus kriteria yang kedua yang ini. Nah, untuk kriterianya ini setelah terpenuhi, maka kita tutup kurungnya. Jadi rumus n udah ditutup. Nah, ini berarti namanya rumus n udah ditutup karena di penghujung rumus udah dikasih tanda kurung. Nah, yang ini juga sama, n kriteria pertama AG5
kecil dari 12, lalu dan AF5 bagi AG5 kali 0,05 besar dari 500.000. Nah, buka tutup kurung ini buat nutup si rumus N. Nah, sehingga kita lanjutkan rumus F-nya menjadi, maka ketika dua kriteria itu terpenuhi, maka penghasilan bruto ketika dia besar dari 500.000, maka tutup kurung, maka 500.000 dikali, kan ketika dia lebih biaya jabatannya dalam per bulan itu lebih dari 500.000, walaupun setelah dikali 5% lebih dari 500.000, maka biaya jabatannya hanya akan dihitung yaitu 500.000 per bulan. Tapi kan kita mau setahun kan, berarti harus dikali jumlah bulannya ini gitu. Oke, lain daripada itu tinggal penghasilan bruto dikali 0,05 gitu, tutup kurung. Nah, oke. Sekarang kita coba ya, sebenarnya rumusnya ini kenapa bisa seribet ini, karena kita itu mau ngunci ketika misalnya penghasilannya itu biaya jabatannya itu lebih dari 6 juta atau lebih dari 500.000 per bulan. Yang paling susah itu dikontrol adalah ketika misalnya ini, saya contoh ya, ini saya bikin bruto setahunnya segini, ini saya kontrol spesial dulu. Nah, ini jumlah bulannya adalah 11 bulan, ya kan? Saya pakai rumus ini, dia bakal kena biaya jabatannya itu terhitung adalah 5.500.000. Kenapa? Karena dia 11 bulan. Nah, dari penghasilan brutonya ini kalau dibikin per bulan, ini saya bagi 11 karena dia 11 bulan bekerjanya. Rata-rata per bulannya adalah 30.586.000, ya kan? Kalau saya kali 5% buat biaya jabatan 0,05, itu biaya jabatannya itu 1.879.000, sedangkan maksimal untuk biaya jabatan itu adalah 500.000 per bulan. Nah, sehingga kita nggak bisa langsung 0,5 dikali penghasilan bruto. Kita harus di breakdown dulu menjadi per bulan, dan setelah di breakdown per bulan, ketika misalnya dia lebih dari 500.000 per bulan, maka yang kita pakai adalah 500.000 dikali jumlah bulan gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain, silahkan kirim komentar silahkan tulis di kolom komentar. Oke. Ini div, kenapa dia bisa div? Berarti saya pakai if error. Kalau div if error titik koma nol. Nah. Oke, biaya pengurang wait. Ini kan kolom yang kita tambahkan biar enak bedain dengan dengan yang si kolomnya berada di perhitungan final Januari. Sebenarnya sama kolomnya, cuma setelah di sini di final Januari ini, bedanya dengan yang final Desember adalah ini cut off nya di kolom AD. Setelah kolom AD kita bakal ada tambahan ini biaya bruto Januari, biaya bruto setahun, jumlah bulan, biaya pengurangan jabatan. Oke. Nah, biaya bruto setahun kita udah dapat, yaitu dari Januari November ditambah dengan yang di penghasilan di Desember. Oke. Terus kita lanjut di pengurang biaya jabatan. Pengurangannya biaya jabatan ini udah. Terus pengurang kedua
eh wait, mari kita buka ininya dulu, aturannya. Ini aturan yang ini pasal berapa sih ini? Pasal 18. Untuk pengurang ada di pasal 2. Ini PPA pasal 21. PPA pasal 21 buat poin ayat 3. Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan atau biaya pensiun. Jadi yang dikurangi adalah biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarannya tetap ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Iuran pensiun dan penghasilan tidak kena pajak. Oke. Ini kalau biaya jabatan dan biaya pensiun ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Seperti yang saya bilang tadi, buat biaya jabatan 5%, kalau biaya pensiun itu maksimalnya 200.000 per bulan. Nah, penjelasannya ada di sini yang poin ayat 3 ini, ayat 3. Bagi pegawai tetap besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan. Nah, dikurang lagi dengan iuran pensiun dan penghasilan tidak kena pajak. Dalam pengertian iuran pensiun, nah ini yang mau saya state adalah iuran pensiun termasuk juga iuran tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang dibayar oleh pegawai. Nah, sehingga iuran pensiun dan tunjangan hari tua yang dibayar oleh pegawai ini menjadi pengurang untuk penghasilan bruto gitu. Oke. Karena si kemarin itu soalnya si pegawai ini juga setiap bulan bayarin JHT dan iuran pensiun secara pribadi melewati maksudnya dia potong gaji yang pembayarannya melewati si perusahaan gitu. Nah, gimana caranya buat nambahkan pengurang JHT dan iuran pensiun? Oke, kita bikin pengurang JHT seperti sama halnya dengan si penghasilan bruto tadi, Januari sampai November yang udah dibayar sama si karyawan melalui perusahaan. Lalu pengurang lagi iuran pensiun Januari sampai November. Oke. Januari sampai November. Nah, untuk iuran pensiun ini kita ngambil dari si sheet akumulasi, yang JHT juga ambil dari sheet akumulasi. Sama halnya dengan penghasilan bruto, kita pakai rumus sum if kita pilih di area akumulasi, yaitu dari nih karyawan yang kita cari. Di antara nih karyawan ini, jika pada nih karyawan yang kita cari di perhitungan final Desember, nih karyawan yang kita cari adalah si ini 0,12 titik koma. Jika nih karyawan yang kita cari 0,12 di antara nih karyawan yang diakumulasi ini, kita cari nilai apa tadi? Nilai JHT yang dibayar sama karyawan. Totalnya berapa? Oke, enter. Kok 0? Why itu 0? Sum if, karena rumusnya ngilang. Oke, rumusnya hilang. Saya ulang lagi ya. Sama dengan sum if ke si akumulasi ini karyawan. Oh, tadi saya lupa, setelah ini karyawan dipilih area ini karyawan, saya lupa titik komanya. Habis itu final Desember kita pilih nih karyawan, titik koma lagi, baru kita ke akumulasi yang kita ambil adalah si JHT dari Januari sampai si November.
tutup kurung, enter. Tuh. Yang pensiun juga sama, iuran pensiun sama dengan sum if buka kurung, kita pilih ke akumulasi, pilih nih karyawan juga titik koma. Yang kita cari dari final Desember ini adalah nih karyawan siapa, habis itu titik koma lagi, habis itu di akumulasi yaitu kolom si iuran pensiun dari Januari sampai November, yang dipilih hariannya, habis itu enter. Oke. Di sini jangan lupa sebelum kita copy rumusnya ke bawah, kita kunci dulu biar nggak gerak rumusnya pakai dolar. Oke, ini juga sama rumusnya, yang iuran pensiun pakai dolar. Oke, copy paste ke bawah. Nah, ini kan JHT Januari sampai November, berarti kurang 1 bulan dong yang di Desember. Ini iuran pensiun juga sama, kurangnya yang udah dibayarkan adalah Januari sampai November, kurang dong yang Desember. Yang Desembernya itu berada di sini gitu, Desember berada di sini. Nah, setelah kita bikin nih pengurangnya, penghasilan bruto udah dapat, pengurang dari penghasilan bruto udah dapat. Kita insert lagi kolomnya, sehingga kita dapat di sini. Terdapat di sini penghasilan neto setahun gitu. Nah, penghasilan neto setahun ini sama dengan penghasilan bruto setahun. Nih, penghasilan bruto setahun dikurang pengurang biaya jabatan, habis itu dikurang JHT Januari sampai November, dikurang lagi iuran pensiun Januari sampai November, dikurang lagi, nah baru dikurang lagi yang JHT Desember, JHT yang dibayar di bulan Desember sama iuran pensiun yang dibayar di Desember pengurangnya. Ini sebagai pengurang untuk penghasilan, untuk mendapatkan penghasilan neto. Enter. Nah, oke, dapat nih penghasilan netonya 66 juta. Kita copy ke bawah. Nah, ini 49 juta. Oke. Kita lanjut insert lagi kolomnya. Ini kita baru dapat penghasilan neto, ya kan? Nah, dari penghasilan neto ini bakal dikurangin tadi apa katanya? Dan setelah dikurangi biaya jabatan dan dikurangi iuran pensiun dan dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Nah, kita bakal kurangin penghasilan yang tidak kena pajak, sehingga buat untuk mendapatkan namanya penghasilan kena pajak setahun gitu. Penghasilan kena pajak setahun ini kita dapat dari penghasilan neto dikurang PTKP. Nah, PTKP-nya itu dari awal Januari kita udah catat, udah data nih nilai PTKP di kolom M gitu. Ini nilai PTKP berdasarkan kode PTKP. Di part 1 saya udah jelasin tentang kode PTKP dan nilai PTKP ya. Oke, kita lanjut, enter. Nah, penghasilan kena pajak itu adalah penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak, PTKP. Habis itu ini di copy ke bawah. Nah, ini kenapa ada yang minus? Kenapa? Karena yang PTKP-nya 54 juta, tapi penghasilan netonya setelah disetahun kan cuma sampai 49 juta. Jadi dia itu penghasilan kena pajaknya nol, nihil. Nah, gimana caranya? Ini kita pakai rumus if ketika penghasilan netonya kecil dari 0, maka kita kasih 0. Jika tidak, maka
wait. Oh salah. Berarti ini main cepet aja. Ini AK5 ini, if jika AK5 maksudnya penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP nilainya kecil dari 0, maka kita isi selnya menjadi 0. Jika tidak, jika lebih dari 0, maka penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. Oke. Nah, dan 0 dia. Kenapa? Karena ini penghasilan netonya kecil dari PTKP, makanya penghasilan kena pajaknya dibikin 0. Oke, kita lanjut. Setelah penghasilan kena pajak, ya kan, setelah penghasilan kena pajak baru apa lagi ya, penghasilan kena pajak baru kita hitung pajaknya. PKP, penghasilan neto PTKP, tarif pajak progresif. Oh, ini kan tarif pajak kemarin, ini kan tarif. Ini kolom tarif ini kita ganti menjadi wait. Nilai pajak, nanti nilai pajak itu adalah oh ya, pajak setahun. Saya bakal masukin 2 nilai pajak. Ini nilai pajaknya, ini rumusnya bakal kita ganti nanti. Berarti yang buat Desember ini saya delete. Oke, lanjut. Tambah kolom baru di sini itu adalah setelah penghasilan kena pajak, maka nilai pajak tarifnya progresif. Oke. Nah, nilai pajak kita pakai rumus. Jadi saya ke master dulu, saya jelasin. Ini aturannya itu buat tarif pajaknya itu berada di pasal 17 ayat 1A. Ini pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ini Undang-Undang Pajak Penghasilan di pasal 17. Itu tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut. Lapisan penghasilan kena pajak 60 juta itu kena 5%, di atas 60 juta sampai 250 juta kena 15% pajaknya. 250 sampai 500 juta kenanya 25%. Yang di atas 500 juta sampai 5 miliar itu kenanya 30%, terus di atas 5 miliar itu kenanya 35% dari pajaknya. Lalu kita di master kita bikin master batas bawah, batas penghasilan bawah ya gitulah, dari 0 sampai 60 juta wait, kita ganti HK 6 apa tuh AC. Oke. 60 juta, terus di sini itu 60 juta sampai di atas 60 juta sampai ke berapa tadi, 250 ya, 250 juta. Terus di sini itu 250 juta sampai ke 500 juta. Ini tarif pajak progresif ya. Di sini saya bikin aja tarif pajak progresif. Terus 500 juta, ini 500 juta 100 juta sampai ke 5 miliar. Lalu di atas di atas 5 miliar 50 miliar di atas 5 miliar.
Nah, ini yang buat 0 sampai 60 juta itu, intervalnya itu dari 0 sampai 60 juta adalah 60 juta, ya kan? Terus yang 60 sampai 250 nilainya adalah 190 juta. Jadi 250 juta dikurang 60 itu adalah 190 juta. 190 juta. Lalu dari 250 ke 500 itu jaraknya adalah 250 juta. 250 juta. Jadi lalu 5M sampai 500 juta ke 5M itu adalah 4,5M. Nah, oke. Yang ini itu adalah penghasilan antara PH antar nilai bawah dan nilai atas deh. Nilai atas, nilai bawah nilai bawah dan nilai atas. Oh, oke. Nah, untuk tarifnya itu, tarifnya tadi 5%. Ini persentase ini 5%, ini 15%, ini 25%, ini 30%, ini 35%. Nah, kita coba hitung. Ini penghasilan 60 juta. Jika penghasilannya 60 juta, maka tarifnya 5% sama dengan 5% kali 60. Ini juga sama jika penghasilannya di atas, jika penghasilannya 250 juta ya, maka dia bakal kena tarifnya 2, yaitu dari 250 juta ini bakal di breakdown. Yang pertama itu adalah 60 jutanya untuk dikali tarif 5%, yang 190 jutanya dikali tarif 15% gitu, sehingga nilai pajaknya adalah ini nilai pajak adalah 28.500.000. AM oke. Nah, ini nilai pajaknya jika penghasilannya oke. Kita dulu, ini saya pakai ini. Jadi nilai pajak ini adalah tarif dikali penghasilan antar nilai bawah dan nilai atas, jaraknya dikali tarif gitu. Jadi, dapat nilai pajak. Nah, kenapa saya bikin kayak gini? Sebenarnya ini bikin bingung teman-teman sebenarnya. Paling enak itu ini nggak ada. Cuma yang aturannya itu adalah yang ini, tarif tinggal dikali tarif. Oke, sebenarnya ini buat contoh aja sih. Misal saya ngasih permisalan nih. Penghasilan bruto kita, penghasilan kena pajak kita itu adalah 700 juta. 700 juta penghasilan kena pajak kita adalah 700 juta. Ini deh. Nah, penghasilan kena pajak kita adalah PKP penghasilan kena pajak adalah 700 juta. Nah, berapa pajak kita? Nah, otomatis kalau kita mengikuti range penghasilan ini 0 sampai 60 juta itu dikali 5%, maka dari 700 juta ini yang dikali 5% adalah 60 juta. 60 juta. Oke, 60 jutanya dikali 5%. Nah, kan penghasilan kena pajak 700. Dan 60 jutanya udah dikali 5%. Nah, berapa sisa penghasilannya yang belum dihitung pajak? Yaitu 700 dikurang 60. Nah, sisa penghasilan yang belum dihitung pajak adalah 640 juta. Ya kan? Nah, 640 juta ini
Kenapa ini bisa disebut tarif progresif? Karena tarifnya itu harus step by step berjenjang. Kita mulai dulu dari tarif 5%. Ketika penghasilannya di bawah 60 juta maka dikali tarif 5%. Nah, ketika penghasilannya di atas 60 juta maka ngikutin jenjang yang kedua yaitu 15% setelah nilai penghasilannya 60 juta. Nah, kita masuk ke jenjang yang kedua yaitu 15%. Ya kan? 15%. Nah, 15% ini jaraknya adalah 60 juta sampai 250 juta. Nah, jarak antara 60 sampai 250 juta itu adalah 190 juta. Jadi maksudnya 250 juta dikurang 60 juta yaitu 190 juta. Nah, sehingga untuk penghasilan yang akan dihitung perpajakannya selanjutnya di tingkat yang kedua yaitu 15% adalah maksimalnya adalah 190 juta yang bisa dihitung untuk pengali 15% gitu. Nah, pajaknya adalah 28.500. Nah, dari 640 juta kan tadi 700 juta, setelah dikurangi 60 juta dihitung pajak 5%, sisa sisa 640 juta dikurangi penghasilan yang kena pajak 190 jutanya, berarti penghasilan yang belum dihitung pajaknya, yang belum dikenain pajak adalah 640 dikurang 190. Maaf sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, kan tinggal 450 juta tuh penghasilan yang belum dikenain pajak. Kita lanjut ke jenjang yang kedua. Nah, kita lanjut ke jenjang yang ketiga. Kan tadi 15%. Kita lanjut ke jenjang yang ketiga yaitu 25%. 25% ini jarak antara 250 juta sampai 500 juta adalah 250 juta. Maka yang dihitung adalah 250 jutanya. Sedangkan yang penghasilannya dari 450 juta yang akan dihitung pajaknya adalah 250 juta. Jadi tinggal yang 200 juta yang belum dihitung pajaknya gitu. Lalu kita naik ke tingkatan keempat yaitu tarif yang 30%. Nah, tarif 30% inilah yang dikali dengan sisanya ini. Sisanya 200 juta maka pindah ke sini. Gitu. Sehingga nilai pajak kita totalin aja dari nilai pajak yang 5%, 15% sama 25% sampai 30% gitu. Nah, nilai pajaknya adalah 169 juta. Jadi dari penghasilannya yang 700 juta, dia bakal total nilai pajaknya adalah 169 juta. Makanya ini disebut tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif itu adalah tarif pajak berjenjang. Dimulai dari tarif yang paling rendah dulu. Jika setelah dikali tarif yang paling rendah penghasilannya masih melebihi dari batasnya, maka lanjut ke jenjang yang kedua, tarif yang 15%. Nah, setelah dikali tarif 15% ini penghasilannya masih ada melebihi dari masih melebihi dari 250 juta, maka dia lanjut ke tarif ke yang 25% gitu. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyain? Oh, ini 250 ya. Ini 200. Nah, ini kan penghasilan yang di breakdown sesuai tarif pajak.
Ini penghasilan yang di breakdown sesuai tarif pajak. Nah, kalau misalnya saya total ini yang ini saya kasih hijau. Nah, ketika yang hijau ini saya totalin, nilainya bakal sama dengan penghasilan yang kena pajak penghasilan kita, yaitu 700 juta. Makanya cara menghitung untuk tarif pajak progresif adalah seperti ini. Nah, ribet kan? Emang ribet. Terus bikin rumusnya buat di perhitungan final Desember gimana caranya? Nah, ayo gimana ayo. Kita udah 50 menit ya. Yuk kita langsung aja ya. Ingat di sini itu karena langkahnya itu ada step by step, saya bakal ini kan contoh. Nah, ini saya bakal bagi buat rumus logikanya. Yang pertama logika pertama, ini logika 1, ini logika 2, ini logika logika 3, logika 4, ini logika kelima gitu. Jadi rumus if itu adalah rumus logika. Ini sekedar alat bantu aja sih, saya bikin tabelnya. Nah, logika pertama adalah ketika penghasilannya di bawah 60 juta maka 5% kali penghasilan. Oke. Nah, ketika penghasilannya itu di bawah 250 juta ya. Kan tadi logika pertama udah dijalanin. Ketika di bawah 60 juta maka dia bakal 5% kali penghasilan. Lalu ketika penghasilannya di bawah 250 juta, karena di awal logika 1 udah kita bikin, nah maka logika 2 membacanya ketika penghasilan di atas 60 juta sampai 250 juta maka nilai pajak yang 3 juta ini kita tambah dulu, baru sisa penghasilannya dikali 15% gitu. Oke, biar nggak makin panjang, saya langsung aja ke rumusnya. Untuk tarif pajak atau untuk nilai pajak atau tarif progresif sama dengan pakai if yaitu penghasilan kena pajak PKP-nya. Jika PKP-nya itu kecil sama dengan 60 juta titik 2 maka 0,05 kan tarif pajaknya ketika dia di bawah 60 juta adalah 5% dikali penghasilan kena pajak gitu. Dan ini pada itu 0. Ini logika pertama udah bisa jalan tuh. Lalu kita lanjut ke logika kedua. Ini yang paling belakang kita hapus lagi. Kita if logika keduanya adalah ketika penghasilan kena pajaknya kecil sama dengan 250 juta 250 juta, maka yang 6 juta kan udah diakuin tadi itu udah oke, berarti pajaknya dari 6 juta adalah 3 juta. 3 juta ini ditambah dengan penghasilan kena pajak dikurangin 260 juta, dikurangin 60 juta dikali 0,15 ya kan, tutup kurung enter. Sebentar ya, maaf. Oke. Logika kedua udah jalan, yaitu ketika penghasilannya kecil dari 250 juta. Oke, kita lanjut. Titik koma.
Kita masuk ke logika ketiga, if jika penghasilan kena pajaknya itu kecil dari tadi 250 juta udah, berarti kita langsung ke lanjut ke 500 juta. 500 juta ketika dia kecil dari 500 juta, maka penghasilan dari 60 dan yang 250 itu kena pajaknya adalah 31 juta 500. 31 juta 500, 31 juta 500. Habis itu titik koma lagi, titik koma titik koma oh bukan titik koma, 3.500.000 ditambah buka kurung, ini dikurangin dengan tadi 500 juta, berarti kuranginnya dengan 250 itu 23 itu 23 dikali 0,25%. 0,25%. Habis itu enter, berarti logika ketiga udah. Kita lanjut ke logika keempat, ketika penghasilannya lebih dari if ketika penghasilan kena pajaknya kecil sama dari tadi saya belum pakai sama ya, kecil sama dari 500 juta. Setelah 500 juta itu 5M itu 23 itu 23. Ketika penghasilannya kecil dari itu, maka kalau 5M itu penghasilan yang kena pajaknya adalah 94 juta ditambah penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak dikurangin 500 juta kan tadi 5M ya, 500 juta itu 23 dikalinya itu adalah 0,3. Oke, rumusnya logika keempat udah dan rumus keempatnya udah jalan. Kita edit lagi, kita masuk ke logika kelima, ketika misalnya penghasilan kena pajaknya itu lebih dari 5M 5 tuh 23 nih. Ketika lebih dari 5M, maka 1M 350. Nah, jadi akumulasi pajaknya dari 0 sampai 5M itu adalah 1M 350 juta. 1M 350 juta ditambah penghasilan itu dikurang 5M itu 23 dikali 0,35. Oke, lain daripada itu 0. Nah, udah nih, nilai pajaknya udah didapat nih. Terus kita di sini pajak Januari sampai November yang dipungut Oke, maaf ada iklan. Oke, tarif pajak udah. Terus Pak, ini tarif pajak Januari November yang udah dipungut. Kita sama kayak tadi, kita pakai sum if. Kan selama Januari sampai November itu kan kita udah pungut tuh pajak si karyawan.
Nah, kita pakai sum if, ambil nih karyawan, habis itu titik koma, terus kita lanjut ke perhitungan final. Kita pilih nick juga, karena yang kita cari nanti dari nick. Titik koma lagi, habis itu kita akumulasi penghasil mana nilai pajak. Nah, nilai pajak ini yang bakal kita akumulasiin, kita bakal sum. Oke, tutup kurung. Oke. Nah, ini kok persen. Oh, ini persennya hilangin. Nah, rumusnya jangan lupa buat di apa namanya? Dikasih tanda string, tanda dolar. Baru setelah itu kita copy ke bawah. Oke. Nah, untuk nilai pajak itu maksudnya ini adalah nilai pajak di Desember. Kenapa? Jadi perhitungan pajak di Desember itu adalah sisa dari nilai pajak dikurangi pajak yang udah dipungut. Maaf, tadi ada iklan. Oke, kita lanjut. Nah, untuk nilai pajak Desember itu adalah selisih antara nilai pajak setahun. Ini kan nilai pajak setahun dikurangin dengan nilai pajak yang udah dipungut Januari sampai November gitu. Jadi nilai pajak Desember adalah nilai pajak setahun yang dikurangin dengan pajak Januari sampai November yang sudah dipungut. Kan setiap bulan itu kita harus lapor tuh di lapor SPT PPh 21 tuh. Nah, ini pajak Januari November yang sudah dipungut, ternyata di nilai pajak Desember ini banyak yang lebih bayar. Kenapa ini bisa lebih banyak? Kenapa ini bisa banyak lebih bayar? Dikarenakan pada soal kita ini, karena kita ada apa namanya? Ada iuran pensiun. Ini ada iuran pensiun dan JHT yang dibayarkan oleh si karyawan, sehingga ini jadi pengurang penghasilannya si karyawan, pengurang si penghasilan bruto gitu. Sehingga kalau misalnya dia nggak ada bayar apa namanya iuran pensiun dan JHT si karyawannya, biasanya dia nggak bakal banyak lebih bayar gitu. Oke. Nah, otomatis di bulan Desember SPT PPh 21 kita itu bakal lebih bayar sebanyak 4.500.962, dan ini bisa dikompensasi di bulan berikutnya. Lalu pertanyaannya adalah untuk ketika Oke. Sorry, lagi batuk. Oke. Ini untuk gaji bersih yang dibayarkan, sebenarnya ini kan pertanyaannya gampang. Lah, si karyawan lebih bayar. Terus selama yang lebih bayar ini gimana cara biar si karyawan dapat lagi duitnya gitu? Kan udah dibayarin ke negara. Kalau itu teman-teman nggak usah dipusingin, itu urusan si perusahaan.
Intinya adalah di sini untuk gaji bersih yang dibayarkan tetap sama. Untuk gaji bersih yang dibayarkan tetap sama, yaitu penghasilan bruto per bulan, penghasilan bruto sebulan dikurangi dengan JKK dan JKM yang di JKK dan JKM yang dibayarkan sama perusahaan, dikurangi dengan si potongan kasbon, lalu dikurangi lagi dengan si nilai pajak, ini nilai pajak Desember, dan JKK dan JHT dan iuran pensiun pengurangannya, sehingga gaji yang dibayarkan adalah 5.600.000. Nah, ketika misalnya di sini contoh yang ini di baris nomor 7, misalnya nilai pajak Desember ini kenapa jadi minus, karena dia bakal nambahin ke gaji yang akan dibayarkan ke si karyawan. Semestinya kalau misalnya ini nggak minus, gaji yang dibayarkan ke karyawan jadi 8 juta gitu. Biar lebih enak nih, saya warnain kuning. Ini kita sorot yang ini. Gaji yang dibayarkannya adalah 9.825.000 ketika dia ada lebih bayar 1 juta. Lebih bayar pajak 1 juta. Ketika misalnya dia nggak lebih bayar pajak, ya kan? Ketika misalnya dia nggak lebih bayar pajak, saya bikin nilai pajak Desember dia 0, karena udah kita anggap pajak November dan nilai pajak setahun ini sama angkanya, misalnya 2665, dan ini juga 2665 gitu. Otomatis dari 9 juta gaji yang akan dibayarkan ke karyawan jadi 8 juta. Jadi intinya itu adalah di akhir Desember, ketika misalnya dia lebih bayar, kelebihan pembayarannya dari kelebihan pemungutannya itu, yang kelebihan bayar pajak itu bakal dikembalikan ke si karyawan gitu. Udah, dari sini udah selesai untuk perhitungan final Desember. Untuk jurnalnya masih seperti biasa. Jurnalnya masih seperti biasa, nggak ada masalah. Kan yang kita tambahin kolom ini dari kolom apa namanya? Dari kolom AE sampai kolom AM itu hanya support untuk perhitungan berapa nilai pajak setahun. Gitu. Udah, dari sini udah cukup. Udah selesai ya untuk perhitungan pajak final, pajak gaji dan perhitungan gaji dan pajak. Udah selesai dari Januari sampai Desember. Desember kita udah bikinin. Udah diketahui berapa nilai pajak di Desember. Udah diketahui nilai pajak Desember. Gaji bersih yang harus dibayarkan ke si karyawan juga udah 77 juta. Di sini juga udah di hatinya udah, iuran pensiun udah. Oke. Sekian dari saya, terima kasih, dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.